wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Setelah kita melaksanakan maghrib berjamaah, mudah-mudahan semua ibadah dan kebaikan yang telah kita laksanakan hendaknya tercatat dalam catatan kebaikan kita dan bisa memperpanjang catatan amal soleh, yang mudah-mudahan setiap hari catatan itu bertambah banyak dan timbangannya bertambah berat. Hendaklah kita senantiasa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, karena kalau seandainya kita tidak isi dengan hal-hal yang baik, justru khawatirnya kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Tentu saja itu merupakan musibah bagi kita di hari akhirat kelak, karena semua bentuk perbuatan yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal saleh. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya pula kita untuk bersolawat, bersalam, kita berikan doa terbaik kita untuk dia dalam bentuk bersolawat dan bersalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat Allah juga memberikan dan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat darinya. Diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan satu kaidah yang kebanyakan para ulama ini memasukkannya kepada cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Tapi sebagian yang lain, kaidah kita pada malam hari ini itu justru menjadikannya sebagai kaidah tersendiri, sebagai kaidah induk. Apapun perselisihannya, tapi yang jelas yang penting untuk kita pahami pada malam hari ini adalah substansi dan makna yang ada di dalam kaidah itu. Kaidah itu bunyinya adalah la sawaba illa binniyah. La sawaba illa binniyah. La sawaba itu artinya adalah tidak ada pahala illa binniyah, kecuali dengan adanya niat. Jadi tidak ada pahala yang akan kita dapat dari amalan kita kecuali jika kita melakukannya dengan niat. Apabila kita melakukannya tanpa niat, maka tidak ada pahalanya. Kalau kita mengerjakan satu bentuk ibadah, tetapi dalam ibadah kita itu kita tidak ikutkan dengan niat, berarti tidak ada pahalanya. Namun ketika dikatakan sawabul a'mal, pahala dari amalan, itu nanti ada dua macam. Kata as-sawab itu ada dua makna. Yang pertama makna ukhrawi, makna yang orientasinya akhirat. Maka sawab itu artinya adalah sesuatu yang diharapkan balasannya dari Allah. Karena itu di akhirat kelak. Seperti mendapatkan surga, mendapatkan keampunan, puasa umpamanya. Ibadah puasa, balasannya oleh Allah
kalau untuk urusan akhirat itu adalah mendapatkan keampunan. Itu namanya thawabul akhirah, balasan akhirat, surga atau keampunan yang diberikan oleh Allah. Dan ada nanti ketika bicara thawabul a'mal yang urusannya dengan perkara dunia. Artinya di dunia ini kita dapatkan. Maka kalau pahala untuk dunia, maka maknanya adalah wa huwa allazi yata'allaqu bis-sihhati wal fasad, yang berhubungan nanti dengan sahkah atau tidak sahnya sebuah ibadah atau sebuah perbuatan. Itu dua makna. Jadi kata sawab, balasan dari Allah, itu ada dua makna. Pertama, balasan untuk perkara akhirat, itulah apa yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan kalau untuk urusan dunia, maka hubungannya bukan dengan pahala, tapi apakah sah atau tidak sah. Kalau umpamanya dikatakan perbuatan yang kamu lakukan itu tidak ada pahalanya di dunia, berarti tidak sah. Kita tidak sedang bicara akhirat. Kalau akhirat, tidak ada pahalanya. Berarti kalau untuk akhirat, nggak ada balasan yang akan diberikan oleh Allah seperti surganya, kamu tidak mendapatkannya. Nah ini dari segi makna dari kaidah. Jadi la thawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Sekarang ada orang tidak meniatkan amalannya untuk tidak makan dan tidak minum, tapi tidak ada niat puasa. Dia tidak makan, dia juga tidak minum, cuma dia tidak ada niat untuk berpuasa. Maka di hari itu dia tidak akan mendapatkan pahala puasa karena memang dia tidak meniatkan untuk berpuasa. Dia hanya menahan lapar, menahan haus. Andai kan ada orang yang sholat, tapi dia tidak meniatkan. Tidak ada niatnya, cuma ikut orang aja. Takbir imam, takbir pula dia. Sujud imam, sujud pula dia. Maka berarti dia tidak, untuk di dunia tidak sah sholatnya, untuk di akhirat tidak mendapatkan balasan. Nah, itu maksud dari dua makna sawab tadi itu. Di dunia sholatnya dianggap tidak sah, sedangkan di akhirat dia tidak mendapatkan pahala apapun. Sekarang dia jamaklah sholat itu. Jamak zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar kalau dijamak berarti kan 2 rakaat. Tapi dia tidak meniatkan yang manakah yang zuhur, yang manakah yang asar. Berarti di dunia amalannya tidak sah, di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari Allah. Nah, oleh karena itu kita mesti dalam setiap ibadah kita meniatkan sekarang yang kita lakukan ini apa dan untuk siapa. Ketika dijamak zuhur dan asar, yang pertama yang kita lakukan, zuhur umpamanya, mesti ada di hati kita bahwa yang sedang kita lakukan itu adalah zuhur. Dan kita mengerjakannya untuk Allah. Nanti berdiri untuk sholat yang kedua, dimulai lagi dengan takbiratul ihram. Mestilah pula kita meniatkannya, ini yang dikerjakan adalah asar, dan dikerjakan adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, barulah amalan kita mendapatkan pahala dari Allah. Di dunia dihukumkan sebagai amalan yang sah, sedangkan di akhirat mendapatkan balasan dari Allah. Sekarang seorang perempuan, dia punya hutang puasa. Maka berpuasalah dia dengan cara tidak makan dan tidak minum. Tapi dia tidak meniatkan untuk membayar hutang. Hanya sekadar puasa saja, tapi dia tidak meniatkan untuk membayar hutang. Berarti hutangnya untuk di dunia, berarti hutangnya belum selesai.
kewajiban berpuasanya sebagai dalam bentuk hutang kepada Allah, berarti belum selesai. Maka mestilah dia punya niat di hatinya bahwa puasa yang saya lakukan ini adalah membayar hutang puasa yang kemarin belum selesai. Sekarang dia punya dua kewajiban. Dia pernah juga ternyata bernazar. Nazar puasa. Nazar puasa sebagai hutang. Dan dia punya hutang puasa Ramadan karena dia haid atau halangan. Sekarang berpuasalah dia tanpa menentukan apakah itu untuk bayar nazar atau untuk bayar hutang. Maka tidak ada pahalanya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memastikan ibadah itu dia lakukan ibadah yang mana. Ya, jadi la sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali hanya dengan niat. Jadi pahala di situ sekali lagi, jika hubungan sama akhirat, berarti tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah nanti balasannya. Sedangkan untuk dunia, berarti dihukumkan tidak sah. Dan niat itulah yang akan menentukan amal yang kita kerjakan itu untuk apa. Maka sejalan betul dengan kaidah pertama yang kemarin kita bahas sebagai kaidah induk, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu ditentukan oleh niatnya. Ikhwati fillah, kaidah ini secara terang menjelaskan hubungan antara pahala dengan niat. Dalam artian bahwa pahala dari satu amalan tidaklah didapat kecuali dengan adanya niat. Dan para fuqaha juga memperbincangkan satu persoalan, bahwa mereka menjelaskan bahwa persoalan niat bisa saja terdapat pada ibadah, bisa terdapat pada muamalah, bisa terdapat pada perkara-perkara yang mubah. Tiga ini yang menghiasi kehidupan kita. Ibadah, muamalah, dan ada perkara-perkara yang mubah. Semua ini akan berpengaruh padanya niat. Perkara ibadah jelas tak sah sebuah ibadah kecuali dengan niat. Maka kalau kita tengok buku fikih, kalau ada dikatakan syarat atau rukun sebuah ibadah, rukun sholat umpamanya, niat, ada niatnya. Rukun puasa umpamanya, di situ ada niat. Rukun haji umpamanya, di situ ada berniat. Miqat, ihram di miqat, itu untuk menentukan. Ada 3 cara haji, tamattu', qiran, ifrad. Sekarang dia mulailah ibadah hajinya itu, tapi dia tidak meniatkan untuk salah satu dari yang 3 ini. Berarti hajinya tidak sah. Yang manakah yang dikerjakan sekarang? Apakah tamattu', apakah ifrad, apakah qiran? Dia tidak jelaskan, pokoknya haji aja lah, terserah Allah menilai untuk yang mana. Tidak bisa. Nah, jadi berlaku pada persoalan ibadah. Bahkan sampai masalah taharah sekalipun. Dalam masalah taharah, berwudu umpamanya, atau mandi umpamanya. Mandi mestilah kita meniatkannya untuk mandi janabah sebagai raf'ul hadas al-akbar. Untuk mengangkat hadas besar. Terjadilah perselisihan di kalangan para ulama, apakah kalau seandainya dia mandi begitu saja, tapi dia tidak meniatkan untuk mengangkat hadas, apakah itu sudah cukup atau belum? Pokoknya mandi, basahkan rambut semuanya, sampai semuanya, tapi dia tidak meniatkan untuk raf'ul hadas. Karena taharah itu bagian dari ibadah, maka sebagian besar di antara ulama mengatakan mandinya belum cukup. Itu hanya untuk menyegarkan badan saja. Kalau begitu nanti apa beda dia dengan mandi biasa? Mandi biasa kan bisa juga orang membasahkan seluruh anggota tubuhnya untuk menyegarkan badannya. Orang kalau gerah habis olahraga umpamanya berkeringat, dia pasti akan membasahkan seluruh badannya. Dan di situ tidak ada niat raf'ul hadas. Sehingga niat itulah nanti yang akan membedakan
Dan di situ pula lah sebabnya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara sebagian kecil di antara ulama, termasuk di antaranya Abu Hanifah, dia cenderung untuk mengatakan dalam persoalan mandi seperti itu, andaikan dia pun tidak meniatkan, maka mandinya tetap, raf'ul hadasnya tetap ada. Tapi berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan mesti ada niat. Jadi dalam persoalan ibadah, begitu juga dalam muamalah. Bagaimana caranya supaya muamalah kita tetap mendapatkan pahala? Ikutkan dengan niat. Niat umpamanya untuk membantu, memberikan kemudahan bagi orang lain. Niatkan karena Allah. Kalau tidak ada niat karena Allah, ya selesai muamalahnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun. Ketika seorang pedagang ditawarlah barangnya oleh si pembeli, dan pembeli itu menginginkan harga yang lebih murah karena uangnya tidak cukup. Pedagang ini kalaupun diberikan harga murah, dia masih tetap mendapatkan untung. Sekarang diberikan kemudahan. Jika dia niatkan karena Allah untuk membantu pembeli, berarti dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau tidak, dia hanya sekadar mendapatkan dunianya. Apa dunia yang dia dapatkan? Keuntungan dalam jual beli. Karena barangnya terjual, nanti uang yang didapat bisa dijadikan modal kembali, diputar kembali, itulah dunia yang dia dapatkan. Tapi kan rugi kita ketika perkara yang kita lakukan tidak menghasilkan pahala. Sementara agama memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala setiap saat. Ada orang yang melakukan atau meminta ingin berhutang. Diberikanlah hutang itu oleh seorang. Dia perlu uang umpamanya 1 juta dan dia tidak punya uang itu, sehingga ada orang lain yang mau membantunya. Dia membantu itu mesti dia ikutkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab la sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Jadi niat ini yang akan menyebabkan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada niat untuk itu, dia perbuatannya baik. Mungkin dia akan mendapatkan pujian dari manusia karena dia sudah memberikan kebaikan kepada orang lain. Tapi karena di hatinya tidak membawa Allah dalam kebaikan yang dia lakukan, berarti kaidahnya mengatakan la sawaba illa binniyah. Ini dalam persoalan muamalah, dan betapa banyak nanti masalah-masalah muamalah yang tergantung kepada niatnya jika dia ingin mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkara-perkara yang mubah. Yang mubah sekalipun, ada hal-hal dalam kehidupan kita mubah. Mubah itu artinya ya sesuatu yang perkara keseharian kita. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, itu perkara yang mubah. Nah, bagaimana caranya yang mubah ini bisa melalui itu kita mendapatkan pahala? Maka caranya adalah kita ikutkan niat dalam melakukan perkara yang mubah. Umpama kita pakai sandal. Sandal itu kan perkara mubah dalam kehidupan kita. Kita mau awali dengan kaki kanan, kaki kiri, ya semua akan selesai. Pakai sandal kita itu akan terjadi. Tetapi sekarang kita bawa niat kita untuk mengikuti sunnah Rasul kita pada saat kita memakai sandal. Rasul dalam hadis dikatakan, yuhibbut tayammun fi kulli syai' fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulai sesuatu dari sebelah kanan. Baik dia pakai sandal ataupun dia sisir rambut. Nah sekarang saat kita pakai sandal,
kita awali memakainya dengan kaki kanan, dan kita niatkan memang untuk mengikuti sunnah Rasul kita, maka pakai sandal kita saat itu akan bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah. Sisir rambut kita awali dari sebelah kanan. Kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul kita. Karena Rasul kita suka memulai sesuatu dari sebelah kanan. Maka sisir rambut kita saat itu mendapatkan pahala. Tercatat sebagai pahala. Pakai baju, pakai celana. Kita awali dari kaki kanan dan tangan kanan. Dengan niat, karena Nabi kita suka untuk melakukannya seperti itu. Dan kita niatkan untuk melakukannya sesuai dengan yang disukai Nabi. Maka saat itu pakai baju kita akan dicatat sebagai pahala. Ini yang dimaksud dengan perkara yang mubah. Seorang suami melaksanakan kewajibannya dalam mencari nafkah. Sekarang dia pergi bekerja untuk mencari nafkah dengan niat karena Allah, sebab sebagai seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Sekarang dia keluar rumah dengan niat untuk melaksanakan tugas itu. Maka selama waktu dia mencari nafkah itu, maka akan tercatat sebagai dia berpahala. Istri di rumah ketika ia mengerjakan tugas-tugasnya pula dan niatkan pula untuk mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi, karena agama menyuruh seperti itu, maka dia mengerjakan itu tercatat pula sebagai orang yang mendapatkan pahala meskipun urusannya adalah urusan perkara mubah. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Jadi niat itu bisa saja terdapat dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan dalam perkara-perkara yang mubah. Bahkan kata para ulama juga bisa terdapat pada perkara yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama. Kita meninggalkannya karena Allah. Kita tinggalkan hal-hal yang dilarang karena memang Allah membenci orang yang melakukan itu. Atau karena Rasul kita melarangnya. Saat kita meninggalkan itu, berarti kita mendapatkan pahala dan kebaikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Para ulama sepakat mengatakan bahwa niat adalah syarat sah sebuah ibadah kecuali masuk Islam. Jadi masuk Islam tidak ditanya niatnya. Ada dulu seorang sahabat dalam peperangan, dia membunuh musuh. Dan musuh tadi ketika dia hampir dibunuh, dia ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sahabat ini mengira itu hanya akal-akalan dia supaya tidak jadi dibunuh. Akhirnya dibunuh juga. Ini akal-akalan nih katanya. Biar tidak dibunuh. Akhirnya dibunuh. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Nabi ketika itu. Apa kata Rasul? Halla syaqaqta qalbah. Kenapa tidak langsung aja sekalian kamu belah perutnya biar nampak hatinya? Iya enggak? Niatnya benar-benar untuk Islam. Jadi ketika dia sudah mengucapkan itu, berarti tidak lagi ditanya niatnya. Andaikan dia punya niat yang salah, itu bukan urusan kita. Itu antara dia dengan Allah. Tapi kita tidak lagi memerlukan untuk mempertanyakan perkara niatnya. Maka kata para ulama, syarat sahnya sebuah ibadah kecuali masuk Islam. Sedangkan kufur itu memerlukan niat. Sebab kufur secara terpaksa tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Jadi kalau kufur itu memerlukan adanya niat. Kalaulah bukan karena niatnya untuk benar-benar kufur, lalu terucap oleh dia lafaz kufur itu, maka
dia tidak keluar dari agama. Karena hanya lisannya saja, hatinya tidak. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar ibn Yasir. Ada seorang sahabat namanya Ammar. Ammar itu satu keluarga disiksa. Ayahnya, ibunya bernama Sumayyah, ayahnya bernama Yasir, anaknya bernama Ammar. Yasir dan Sumayyah sudah duluan wafat, disiksa, ditombak oleh orang-orang jahiliyah. Giliran Ammar, ketika dia dipaksa untuk mengucapkan lafaz kufur, dia mengucapkan kata itu. Tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Datanglah dia buru-buru menemui Nabi sambil menangis, "Ya Rasulullah, hancur saya ya Rasul, saya tadi terlanjur mengucapkan kata kufur di hadapan orang-orang kafir Quraisy, tapi hati saya tetap beriman kepada Allah." Itu hanya lisannya saja supaya dia selamat. Maka turunlah ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kufur setelah beriman kecuali kalau dia terpaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Maka lafaz kufur itu mesti diikutkan oleh niat untuk benar-benar kufur. Kalau tidak, maka dia tetap muslim. Sedangkan lafaz muslim atau lafaz untuk masuk Islam, ketika sudah terucap, maka tidak ditanya niatnya. Tetap bisa dihukumkan sebagai seorang yang muslim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Adapun dalam perkara yang mubah, maka memerlukan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, meskipun keabsahannya tidak tergantung pada niat. Makan dan minum dapat menjadi pahala jika diniatkan, tapi tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya. Tidak kita niatkan pun makan kita tetap sah, asal yang kita makan itu halal. Tapi ketika kita niatkan makan kita umpamanya supaya bisa kuat beribadah, maka makan kita menjadi berpahala. Tidur saja itu bisa menjadi berpahala. Ada orang tidur siang dengan niat apa? Supaya di malam hari nanti dimudahkan, lebih mudah untuk bangun umpamanya. Maka tidurnya ketika itu berarti tujuannya adalah untuk melaksanakan kebaikan, dan tidurnya itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalil oleh para ulama untuk kaidah ini? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasul berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta anha hatta ma taj'alahu fi fimra'atik. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah kepada istrimu, dan memberi nafkah kepada istrimu itu kamu mengharapkan ridha Allah, kamu mengharapkan wajah Allah, illa ujirta anha, kecuali engkau dalam memberi nafkah tadi itu ujirta anha, kamu diberikan pahala. Hatta ma taj'alahu fi fimra'atik, bahkan pada sesuatu makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, itu adalah nafkah, itu adalah sedekah, itu bisa mendapatkan pahala. Maka tiada hari sebenarnya kita ini bisa mendapatkan pahala dari Allah. Setiap detik waktu yang kita jalankan, setiap umur yang diberikan oleh Allah, sebenarnya di situ kita bisa mendapatkan pahala, tapi jika kita ikutkan dengan niat karena Allah. Ikutkan perbuatan kita itu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mencari atau mengharapkan keberkahan dan kebaikan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Rasul, engkau
memberikan nafkah kepada istrimu karena mengharapkan ridha Allah. Dari situ kamu bisa diberikan pahala. Ini salah satu dari dalil yang ada, termasuk keumuman hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah bisa dijadikan alasan untuk kaidah kita pada hari ini. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niatnya. Sekarang mencari nafkah sebagai sebuah pekerjaan, tapi bisa berpahala ketika memang diniatkan untuk melaksanakan kewajibannya atas nama suami yang memang wajib memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Kita coba tengok beberapa contoh. Jika seseorang mandi di hari Jumat sekedar untuk menyegarkan badan, maka dia tidak berpahala. Tapi jika diniatkan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dia kan ada disunnahkan mandi sebelum Jumat. Berarti ada sunnah Nabi itu. Sekarang mandilah dia. Dan niatnya mandi itu adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi tadi. Maka mandinya itu adalah akan mendapatkan pahala. Karena dia niatkan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya dia mandi begitu aja, karena dia mau kerja lalu dia mandi, ya berarti tidak dikaitkan dengan sesuatu yang ada unsur ibadahnya. Nah, dikarenakan oleh ada hadis Nabi bahwa dianjurkan bagi seseorang yang sudah mukallaf untuk mandi sebelum Jumat atau di hari Jumat, maka mestilah diikutkan niatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ada seseorang yang masuk masjid, lalu menetap dia dalam masjid dari pagi sampai zuhur, tapi dia tidak meniatkan untuk beriktikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala iktikafnya. Andaikan ada ibadah yang dia lakukan, berarti dia dapat pahala dari ibadah itu. Tapi dia tidak mendapatkan pahala menetap di masjid. Karena iktikaf itu artinya al-muqsu fil masjid. Menetap di dalam masjid untuk beribadah. Tapi kalau dia ikutkan dengan niat, maka dari pagi sampai zuhur dia berada dalam masjid, maka akan mendapatkan pahala iktikafnya. Dan pahala iktikaf adalah sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah ibadah yang diberikan pahala oleh Allah ketika seseorang memang meniatkan untuk melakukannya. Jika seseorang memberi hadiah dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dia berpahala. Karena kata Rasul dalam hadis apa? Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Jadi seringlah untuk saling memberikan hadiah. Walaupun sederhana, kecil, ada kawan-kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa, kasih dia hadiah-hadiah kecil. Tapi niatkan. Karena Rasul memang menyuruh untuk seperti itu. Berarti niatkan karena Allah, untuk mengharapkan ridha Allah. Maka dengan itu dia bisa mendapatkan pahala. Tapi jika dia memberikan hadiah, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi dia, bahkan untuk membatalkan hak orang lain, maka itu bisa menyebabkan dia telah melakukan perbuatan yang terlarang. Riswah, sogok menyogok. Kan dia memberikan sesuatu. Dia berikan hadiah, tapi tujuannya untuk saling berkasih sayang, dapat pahala. Tapi kalau dia punya tujuan lain yang ada di hatinya, untuk kepentingan pribadi dia, untuk memuluskan urusannya, satu saat nanti dia berurusan maka akan menjadi mudah, berarti memberi hadiahnya tidak lagi berpahala, justru yang dia dapat adalah dosa. Maka la sawaba
illa binniyah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ada banyak contoh, ada dalam hukum keluarga, ada dalam perkara-perkara kedokteran dan lain sebagainya. Insya Allah contohnya kita sambung setelah kita melaksanakan sholat isya. Kita tutup untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, para mu'takifin dan mu'takifat, para hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad, para musyahidin dan musyahidat, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa imana, wa fahman wa yaqina. Allahumma ij'al amalana kullahu saliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghairaka syai'a. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah jalla jalaluhu telah memudahkan kita pada pertemuan di petang Selasa untuk mempelajari as-sifatus sadisah, sifat yang keenam dari sifat-sifat ibadur rahman yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Pada pertemuan terakhir, Allah tabaraka wa taala telah memudahkan kita, ma'asyiral muslimin, mempelajari salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh ibadur rahman. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, baik berupa pembicaraan atau memberikan persaksian atau hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan. Maka mereka adalah orang-orang yang menjauhi dan meninggalkan semua itu. Tidak menghadirkan diri, tidak melibatkan diri, mereka justru menjauh dan menyelamatkan diri darinya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang berbuat demikian, mereka akan berlalu pergi meninggalkan mereka dengan menjaga
muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam pembahasan sifat yang keenam ini, untuk melengkapi pelajaran kita dan mempertajam pemahaman kita, maka ada hal yang perlu untuk kita pelajari dan kita pahami bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Salah satu pilar yang membuat akhlak mulia tegak dengan baik dan sempurna dalam diri setiap hamba adalah di antaranya al-iffah, menjaga kehormatan diri. Jadi ketika kita ingin kita itu dapat beradab, berakhlak, kita dapat bermuamalah dengan baik dengan siapapun kita berinteraksi dengannya, maka perkara ini tidak boleh kita ketepikan atau tidak boleh kita tinggalkan. Jaga kehormatan diri kita, jaga kemuliaan diri kita, tapi tentunya sesuai dengan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sifat ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama, mereka berlalu meninggalkan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ikut bersama mereka, tidak ikut bergabung bersama mereka, kemudian berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya, menandakan ibadur rahman, orang-orang yang berusaha menjaga kehormatan diri mereka, berusaha untuk tetap menjaga kesucian dirinya. Kaum muslimin, iffah disebutkan oleh para ulama adalah kehormatan diri. Jadi ketika seseorang benar-benar ingin memiliki iffah, kehormatan diri, dia harus pelihara dan dia harus menjaganya. Secara bahasa, iffah itu adalah al-kaf, menahan, menjaga anil haram, dari perkara yang diharamkan. Ini secara bahasa. Ketika kita ingin mendapatkan iffah, ya kehormatan diri, maka tuntutannya bagi kita harus meninggalkan perkara yang diharamkan. Maknanya perkara yang diharamkan itu menyebabkan kita kehilangan kehormatan diri, membuat kita memberikan kepada diri ini kehinaan dan kerendahan. Yakinlah, maksiat dan dosa apapun bentuknya akan mengurangi atau kalau tidak menghilangkan kehormatan diri kita. Di hadapan Allah, kita menjadi sosok yang rendah, yang hina. Di hadapan manusia, dosa itu juga mengakibatkan kita akhirnya menjadi sosok yang tidak beretika atau tidak tahu tentang tata krama. Orang-orang pun akhirnya merendahkan dan meninggalkan kita. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ibnu Manzur rahimahullah menjelaskan, iffah itu adalah al-kaffu amma la yahillu wa yajmulu. Makna daripada iffah, yakni kehormatan diri tadi, adalah menahan diri atau menjaga diri dari perkara yang tidak dihalalkan dan perkara yang tidak layak atau tidak pantas. Memang nggak sampai ke tingkat haram, tapi kaum muslimin tidak berguna, tidak bermanfaat, hanya sia-sia belaka, maka jauhi, tinggalkan. Apapun itu, mau berbentuk perkataan atau berbentuk perbuatan, ya, apakah kita yang melakukan atau kita hanya menyaksikan, maka kita berusaha berlalu, pergi, tinggalkan, agar
kehormatan diri kita tetap terjaga. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka secara ringkas, iffah yakni menjaga kehormatan diri dijelaskan oleh para ulama adalah menahan diri atau memelihara diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah tabaraka wa taala telah haramkan. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Berikut ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan orang-orang beriman memiliki kehormatan diri dan berusaha untuk memelihara dan menjaga karunia itu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu menjauhkan diri mereka dari perkataan atau perbuatan yang tidak berguna, yang lagho, yang sia-sia. Ya, kemarin kita sudah singgung kaum muslimin, bukan hanya perkataan perbuatan, bisa saja bacaan, bisa juga tontonan. Ya, ketika kita mendapati di handphone kita ada yang mengirimkan sesuatu yang kaum muslimin tidak ada manfaatnya, bercanda tapi dengan cara ya mempermainkan orang atau berbohong, apalagi sampai mencederai, mencelakai, seperti apa ngeprank gitu kan kaum muslimin, akhirnya orang tuh sampai terjatuh, terguling-guling di tanah atau lari ketakutan. Ini ma'asyiral muslimin hal yang sia-sia, tidak berguna. Apalagi sampai mengarahkan benda tajam misalnya untuk menakut-nakuti. Dilarang di dalam agama kita. Nabi SAW mengingatkan, janganlah seorang muslim menodongkan benda tajam ya kepada saudaranya. Walaupun bercanda kaum muslimin, dikhawatirkan nanti benar-benar dapat mencederai atau melukai saudaranya. Ini kadang-kadang kaum muslimin untuk kebutuhan bercanda, bergurau, apalagi untuk kebutuhan konten kadang-kadang sampai melakukan hal-hal yang mendatangkan madarat. Ya, bukan hanya untuk diri tapi malah untuk orang lain. Orang-orang beriman menjauhi, meninggalkan itu semua. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 72 itu juga merupakan dalil orang-orang beriman menjaga kehormatan dirinya, dan itu menjadi ayat utama dalam bahasan kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya, surat Al-Qasas ayat 55. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Orang-orang yang beriman apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, ada orang lagi bicara, lagi duduk ngumpul, membicarakan pembicaraan yang tidak baik, atau di perkumpulan itu ya diisi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, ujaran-ujaran yang menimbulkan permusuhan, kebencian, mereka akan berpaling, mereka akan tinggal, bukan duduk di situ. Ya, mantap nih buat nyari bahan di sini, bahan buat ghibah misalnya. Enggak, mereka pergi. Apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, a'radu anhu, mereka akan berpaling darinya, mereka berpaling, pergi, menjauh. Seraya mereka berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Artinya perkataanmu ini dapat merusak amal. Hati-hati ma'asyiral muslimin, ketika kita berusaha menjaga lisan kita, sebenarnya kita juga sedang menjaga amalan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang
kalian ucapan yang baik, perkataan yang benar, kata Allah. Apabila kalian mampu mengucapkan ucapan yang baik, kalian mampu menjaga perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan membantu kalian untuk memperbaiki amalan kalian. Makna ma'asyiral muslimin dari penjelasan ini, ketika kita menjaga lisan akan terjaga pula amalan. Ketika kita tidak menjaga lisan, otomatis akan rusak amalan. Akhlak tercela itu kaum muslimin, di antara dampak buruknya merusak amal ibadah yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW, wa inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidu al khallul asal. Sesungguhnya akhlak tercela dapat merusak amal sebagaimana cuka dapat merusak madu. Ini ma'asyiral muslimin yang diperhatikan oleh orang-orang beriman ibadur rahman. Mereka tidak mau merusak amalan mereka melalui perkataan-perkataan kotor, melalui ucapan-ucapan yang berisi kebencian, kedengkian, permusuhan, ya, memecah belah kaum muslimin. Mereka berlalu, mereka pergi untuk menyelamatkan amal. Kalau kalian mau lanjut, silakan rusak sendiri amalan kalian. Salamun alaikum, didoakan orang-orang ini oleh orang-orang beriman. Semoga keselamatan selalu Allah berikan kepada kalian. La nabtagil jahilin. Ini sikap mereka menjaga kehormatan diri tanpa perlu menjelek-jelekkan atau merendahkan orang. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Kami doakan semoga keselamatan Allah berikan kepada kalian. Adapun kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Kaum muslimin tegas tapi tidak keras. Tegas kaum muslimin tapi jelas. Jaga kehormatan diri kita, doakan kebaikan untuk manusia, kita selamatkan diri kita dari kejahatan mereka. Kita tidak ingin ikut atau tidak ingin terlibat dalam kejahatan dan keburukan mereka, tapi di saat yang sama kita juga ingin kebaikan buat mereka. Maka ya didoakan. Setelah ditunjuki, diajari, kemudian didoakan. Kalau menerima, semoga jadi amal buat kita. Kalau mereka menolak, menentang, selesai kewajiban, selamatkan diri, agama, dan amalan kita. Selesai. Kita tidak bisa memaksa manusia untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan orang-orang beriman, mereka menjaga kehormatan diri mereka dengan menjauh dari perbuatan maksiat dan dosa, dan berusaha untuk tidak terseret atau terbawa ke dalamnya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang berbentuk bacaan atau tontonan yang mereka lihat atau yang mereka saksikan. Mereka semua akan jauhi dan tinggalkan itu. Di dalam hadis ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda keindahan dan keelokan Islamnya seseorang, kalau kita ingin menjaga keislaman kita, begini caranya. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ini salah satu caranya. Apa yang dilakukan? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara yang tidak berguna buat kita. Apapun itu. Ya, debat yang ujung-ujungnya membuat kita bersitegang urat,
sosok yang paling hebat. Tidak bermanfaat kaum muslimin. Jauhi, tinggalkan, baik secara langsung atau melalui media sosial yang ada. Begitu juga ma'asyiral muslimin, perkumpulan, majlis yang di dalamnya hura-hura, berisikan perbuatan yang sia-sia, tertawa, dan yang ditertawakan adalah saudara sendiri, ghibah, namimah, ya ada ikhtilat, percampur bauran, ya antara pria dan wanita, musik, nyanyian, maksiat dan dosa yang lainnya, kita jauhi, kita tinggalkan. Seperti bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, buka puasa bersama untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, bagus, ya. Tapi bila telah masuk ke dalamnya perkara-perkara kaum muslimin yang diantara kita sebutkan tadi, buka puasa bersama tapi menjadi ajang untuk flexing, berbangga-bangga. Kita nggak punya mobil nih, gimana caranya? Pinjamlah, rental lah. Malu kita masa pakai angkot, masa pakai sepeda motor. Nah ini udah buka puasanya itu bagus, ma'asyiral muslimin, dilakukan bersama. Tetapi ya ikut ke sana beberapa hal yang tidak baik atau mengarah kepada yang tidak ma'ruf. Ya, berbangga-bangga, memperlihatkan kekayaan, kemudian berbangga-bangga dengan jabatan, kedudukan. Ya, kalau ada yang datang dengan penampilan biasa saja, akhirnya dijadikan bahan gunjingan. Kasihan, dari dulu dari sekolah lah sampai kini, ya. Memang dari sike abuaknya, dari mukonya nampak orang tidak sukses. Orang memang selalu merana, melarat, ya. Ayolah kita kumpulkan dana, kasih ya buat dia. Tapi bukan bertujuan untuk menolong, bukan untuk membantu, tapi untuk apa? Merendahkan. Ya. Atau terkadang kaum muslimin sampai malah sampai ke tahap menelanjangi malahan. Tak malu ya kumpul dengan kami. Kayak gini penampilan, beda kasta kita, beda level kita. Udah masuk ke dalam acara itu hal-hal yang tidak baik. Ya, mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan, belum ikhtilat, percampur bauran, belum karena buka puasa, lewat sholat maghribnya, lewat isyanya, yang wajib aja lewat, apalagi yang sunnah. Nah ini kaum muslimin, ya, yang perlu kita waspadai. Kita tidak mencegah, melarang buka puasanya, tapi yang masuk ke dalam itu, nah itu yang perlu diluruskan. Ya, itu yang perlu diluruskan. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan beliau bukber, buka puasa bersama, tapi dengan siapa? Dengan fuqara, masakin, dengan orang fakir miskin kaum muslimin. Ya. Ini lebih melembutkan hati, membuat kita bisa lebih menyayangi, ya, belajar untuk lebih mensyukuri. Ini orang jarang-jarang dapat makanan, kita makanan tuh selalu hadir di rumah kita. Karena selalu hadir, kita jadi tidak mensyukuri. Lihat orang, ya, lahap makannya, nikmat, ya, menyantap jamuan yang ada, itu menambahkan kesyukuran. Membahagiakan orang tuh akan membahagiakan diri sendiri. Nah ini kaum muslimin yang dilakukan, nggak salah. Cuman contoh yang kita sebutkan pertama tadi, masuk ke dalamnya beberapa praktek atau ya sesuatu yang malah menggiring kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, apa yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil dan dalil Al-Quran dan hadis yang kita dengarkan tadi? Ternyata Islam itu, ma'asyiral muslimin, tidak melarang kita, tidak mencela kita untuk dapat kehormatan, menjadi sosok yang terpandang, menjadi sosok yang terkemuka, dihargai, dihormati dalam agama kita, itu tidak tercela. Bahkan diperbolehkan kaum muslimin, diperintahkan, ya, diperintahkan. Di antara doa yang masyhur kita semua hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga berisikan tentang permohonan tentang itu, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang mulia di dunia, terpandang, dihormati,
wajih, terpandang, terkemuka dunia dan akhirat, dan dia adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwa tidak terlarang untuk mencari dan mendapatkan kehormatan, kemuliaan buat diri. Tetapi ingat, tentunya dengan langkah dan cara yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah tetapkan dan telah tuntunkan kepada kita. Nah, kita mencari kehormatan kaum muslimin dengan berbuat keonaran, dengan berbuat kerusakan, dengan berbuat kezaliman, itu hanya akan membuat kita mendapatkan kehinaan. Kita ingin cari kemuliaan kaum muslimin, tapi dengan akhlak tercela, bermuka masam, ketemu orang gak ngucapin salam, tidak senyum, bermuka masam misalnya. Kemudian kalau kita ditanya, disapa, jawabannya ketus. Nah, ini kaum muslimin bukan hal-hal yang membuat kita menjadi sosok yang terpandang, terkemuka. Orang malah akan menjauh. Tapi orang takut karenanya, Ustaz. Iya, di depan kita, di belakang kita habis kita diinjak-injak, ya. Itu kalau bisa ada jalan lain, jangan lewat depan bapak tuh, ya. Berputar-berputarlah kita masuk masjid Ittihad nih, jangan lewat depan dia, ya. Itu sumbunya pendek tuh, ya. Maksudnya menggambarkan apa? Kita orangnya emosian, ya. Muka berkedut. Mungkin kata beliau sendiri yang puasa tuh. Gitu orang bicara di belakang, ya. Padahal dia yang paling banyak sahurnya tadi tuh. Macam-macam kaum muslimin. Orang akhirnya apa? Tidak, orang itu tidak akan menaruh simpati, yang ada orang benci kepada kita. Makanya kaum muslimin, akhlak mulia itu sudah tepat. Kalau ingin menjadi sosok yang mulia, diantaranya hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Kita senyum, bertemu dengan saudara, menyapa, mengucapkan salam, menanyakan kabar, mendoakan. Itu membuat kita kaum muslimin, kalau dia adalah sosok yang sudah dikenal, makin dekat, ya. Kalau sosok yang tidak dikenal kaum muslimin, tentu membuat dia akan melihat kita sosok yang terhormat. Luar biasa bapak tuh. Kata kawan sebelah, kenal sama pak tuh tadi? Nggak kenal doh. Tuh kok banyaknya doanya. Itulah memang tuh, ya, orang kalau baik, kalau mulia tuh kayak gitu. Kenal nggak kenal apa, mendoakan, sehat ya bang, semoga selamat di jalan gitu. Padahal nggak kenal, ya. Tapi kebaikan itu membuat orang memberikan, ini respect kita dengan bapak ini, luar biasa. Nah, itu kaum muslimin cara yang tepat, ya. Yang pertama, kita jaga keimanan kita, kemudian perbanyak amal kebaikan. Itu cara untuk dapat kemuliaan, kehormatan. Kemudian di antara caranya berdoa kepada Allah. Minta kaum muslimin, kehormatan itu milik Allah. Kalau ingin kemuliaan, kehormatan, mintanya kepada Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. 4 perkara Nabi minta kepada Allah Azza wa Jal. Keempat-empatnya dapat menjaga kehormatan diri kita. Keempat-empat perkara ini dapat menjaga muka kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan manusia. Yang pertama, minta al-huda, petunjuk. Yang kedua, yang pertama minta al-huda, petunjuk. Yang kedua, minta at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga, minta al-afaf, ya, kesucian, kehormatan diri. Kemudian yang ketiga, minta al-ghina, kecukupan pada rezeki. Nih, kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Nggak sibuk kita dengan apa yang ada pada manusia. Nggak iri, nggak dengki, nggak berharap agar kita diberi. Nah, ma'asyiral muslimin, ini diantara petunjuk Nabi SAW. Berdoa kepada Allah, jaga keimanan kita, kemudian perbanyak amal kebaikan kita. Di antaranya, hiasi diri kita dengan akhlak mulia. Sesimpel itu dalam agama kita untuk dapat kemuliaan, kehormatan. Adapun kita tinggalkan sholat, kita nggak pernah baca Al-Quran, nggak puasa di siang Ramadan, kemudian kita kasar kepada anak yatim, kita nggak peduli kepada fuqara masakin, kita pelit, bakhil, tidak mau berbagi, kasar
dan juga akhlak tercela, pasti akan membuat kita menjadi sosok yang rendah dan hina, tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kita hendak mencapai kesempurnaan iffah, kesempurnaan pada kehormatan diri kita? Apa langkah dan caranya? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, begitu juga Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa manusia tidak akan benar-benar memiliki kemuliaan diri sehingga ia benar-benar mampu menjaga beberapa hal berikut ini. Dan itu semuanya ada pada kita kaum muslimin. Artinya melekat, ya, ada pada kita. Bukan sesuatu yang jauh, harus kita cari dulu, harus kita dapatkan, kita temukan dulu, enggak, memang ada pada kita. Apa tuh yang dijaga? Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, menjaga penglihatan. Yang ketiga, menjaga pendengaran. Yang keempat, menjaga tangan. Ini nih, semua ada pada kita. Jaga lisan, jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga tangan. Semuanya saling terhubung. Apa yang kita kaum muslimin lihat, itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Dari hati dia akan kirimkan sinyal arahan. Itulah yang keluar melalui lisan, karena lisan merupakan corong bagi hati. Itu pula kaum muslimin yang akan nempel di telinga kita, ya, yang akan selalu, ya, ada dan hadir di pendengaran kita. Ada aja orang nanti berbicara tentang seseorang, karena memang itu yang kita lihat, langsung, ya, masuk telinga. Oh ya, benar, saya udah tahu duluan itu. Kartunya si Fulan ada dengan saya, aibnya si Fulan ada dengan saya. Begitu juga tangan akan ngikut melakukan sebuah aksi atau tindakan nantinya yang bisa menimbulkan kerugian. Maka menjaga ini semua kaum muslimin akan membuat seseorang memiliki kehormatan yang utuh. Kita lihat satu persatu. Menjaga lisan kaum muslimin adalah menjaga lisan dari cacian. Dari cacian. Kemudian kaum muslimin dari memata-matai dan mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Ya, dijaga lisan kita dari ghibah, dari namimah. Begitu juga menggelari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Kita tambah sedikit contoh dari sebuah kaidah, la sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kaidah ini ada kaitannya atau berkaitan dengan persoalan ibadah, karena memang ibadah selalu harus ada niat.
Bahkan kaidah ini berkaitan dengan perkara muamalah. Banyak hal-hal dalam muamalah kita yang dengan niat, maka muamalah kita akan bernilai pahala dengan adanya niat. Seperti umpamanya dalam berbagai macam bentuk muamalah yang berlangsung di tengah-tengah kita. Musyarakah, musaqah, muzara'ah, mukhabarah. Ini istilah-istilah produk ekonomi syariah yang yang diatur tata caranya oleh agama. Musaqah itu dari kata saqyu. Ketika ada orang punya kebun, lalu kebun itu perlu disiram, dibersihkan, dan dia meminta kepada seseorang untuk membersihkan dan menyiramnya sampai nanti dia berbuah. Lalu upahnya tidak dalam bentuk uang, tapi dari hasil yang didapatkan, yang dipanen. Itu musaqah. Nah, ternyata muamalah seperti itu bisa saja membuat kita menjadi berpahala. Kita tidak sedang semata-mata berurusan dengan persoalan dunia kita, tapi mesti kita ikutkan dengan niat bahwa kita dalam kehidupan ini mesti ada saling membantu, dan dia ingin membantu orang yang tidak punya penghasilan dengan cara menyuruhnya untuk bekerja. Berarti di situ akan ada pahala. Kalau seandainya tidak ada niat, ya itu bukan syarat sahnya muamalah. Cuma ya dia tidak mendapatkan kebaikannya di akhirat. Dia hanya mendapatkan kebaikan untuk di dunia. Muzara'ah, mukhabarah. Itu kerjasama antara pemilik lahan yang seseorang yang memiliki lahan bekerja sama dengan seseorang yang ingin menanam. Bisa muzara'ah, bisa mukhabarah. Tergantung siapa yang menanggung bibitnya. Bisa ditanggung bibitnya oleh pemilik lahan, sehingga hasilnya nanti lebih banyak untuk pemilik lahan. Atau bisa juga bibit ditanggung oleh yang bekerja, sehingga seseorang hanya punya lahannya saja. Sekarang ketika kerjasama muzara'ah mukhabarah itu dia lakukan, dibawa di situ niat untuk mendapatkan ridha Allah, untuk akhirat, maka di akhirat dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya tidak dia bawa niat untuk mendapatkan ridha Allahnya, dia hanya berarti bekerja sama untuk dunianya saja. Insya Allah dia akan mendapatkan dunianya, tapi sunyi dari pahala. Nah, maka kaidah ini mengajarkan kita bagaimana supaya setiap aktivitas kita, walaupun aktivitas dunia kita, tapi dengan cara itu kita bisa mendapatkan pahala. Dokter yang sedang menangani pasiennya di rumah sakit, sebagai seorang ahli, dia dokter, dia menjadi solusi bagi orang untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tapi apakah dia bekerja menjadi dokter itu hanya sekedar untuk dunianya saja? Dia akan dapatkan. Tapi jika dia ingin mendapatkan akhirat dari kerjanya, maka dia mesti membawa niat dalam kerjanya. Dia mesti niatnya untuk menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah di sini maksudnya ikhlas karena Allah tuh maksudnya bukan ndak dikasih, ndak dapat materi. Jadi jangan salah paham. Ikhlas karena Allah itu bukan berarti kita tidak menerima upah dari kerja. Kita menerima upah dari kerja tapi tetap ikhlas. Maka kita akan melaksanakan kerja dunia kita semaksimal yang kita bisa. Memberikan kebaikan kepada pelanggan, kepada pasien, semaksimal yang kita bisa. Karena kita mengerjakan ikhlas karena Allah. Dia tidak akan menipu dalam kerjanya. Tapi kalau seandainya kerjanya hanya untuk dunia, disitulah sering orang menipu. Karena yang ingin dia dapatkan adalah keuntungan duniawi. Dia sebagai bekerja reparasi komputer umpamanya, ikhlas karena Allah. Ketika dia ikhlas karena Allah, maka dia akan kerjakan secara profesional. Mana yang bisa diperbaiki, dia perbaiki, dan dia tidak akan menipu dalam kerjanya. Akan dia jaga amanah itu.
Tetap ikhlas namanya, dan bukan berarti nanti dia tidak mengharapkan balasan dari Allah. Nah, maka dokter yang berada di rumah sakit, dia bisa untuk mendapatkan pahala jika memang diniatkan dalam pekerjaannya itu seperti untuk menjaga diri, menjaga jiwa. Dulu dalam kajian Maqasidus Syariah ada istilah hifzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Dia niatkan dalam kerjanya sebagai seorang dokter untuk menjaga jiwa-jiwa manusia supaya sehat, supaya melalui dia Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Dan jangan sekali-kali dokter menjamin sehat untuk pasien yang dia tangani. Dia hanya berbuat sesuai dengan kemampuan dia, namun kesembuhan tetap dia berharap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian keseharian dokter selama di rumah sakit bisa saja dia meraih pahala jika ia niatkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan pelayanan. Kiaskanlah itu kepada semua pekerjaan. Dosen yang mengajar di kampus, seandainya dia hanya mengajar untuk gaji kepada dunianya, dapat dia dunia itu. Karena memang itulah cara untuk mendapatkannya. Tapi tidak ada pahalanya. Bagaimana supaya mendapatkan pahala? Dia niatkan untuk mengharapkan ridha Allah. Bahkan pekerjaan yang paling mulia itu justru adalah mengajar. Karena membuat orang menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Membuat orang menjadi punya bekal ilmu. Coba kalau yang diajarkannya adalah ilmu akhirat. Betapa besar pahala dia ketika dia menjadi guru lalu mengajarkan orang untuk sholat. Selagi orang itu sholat, maka dia mendapatkan pahala kebaikannya. Karena dia menunjukkan satu bentuk amalan yang mendapatkan pahala. Dan dia punya andil di situ. Maka guru TK, guru SD, itu jangan diremehkan. Justru banyak ayah-ayah hari ini menyerahkan anaknya bisa berwudu kepada guru SD-nya, guru TK-nya. Hilang pahala dari seorang ayah. Andaikan dia bisa berwudu di tangan ayahnya, maka selama berwudu dia sampai mati ayahnya dapat pahala. Tapi ketika ayahnya mengabaikan itu, lalu diserahkan ke gurunya yang membuat dia bisa berwudu, gurunya ini akan mendapatkan pahala jariah dari amal-amal jariah dia, pahala yang akan mengalir terus. Nah, jadi kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan dunia kita, tapi di sisi lain kita tetap bisa untuk mendapatkan akhirat kita. Nah, inilah inti dari kaidah la sawaba illa binniyah. Tidak sah, tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat. Dalam hukum keluarga juga ada seperti hadis yang kita bacakan dalam dalil tadi, itu hubungannya dengan keluarga. Seorang suami yang memberikan makan kepada istrinya, jika dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia mendapatkan pahala, tidak sekedar mencari nafkah, tapi sekaligus dia mendapatkan pahala. Menurut jumhur ulama, rujuk itu sah dengan perbuatan, tanpa kata-kata, jika diniatkannya untuk rujuk. Jadi rujuk kan, kalau ada terjadi cerai, dalam masa iddah kan boleh rujuk. Apakah rujuk itu mesti dengan kata-kata? Kalau dengan kata-kata, tidak lagi diperselisihkan. Dia nyatakan kalau dia mau rujuk. Sekarang dia tidak mengucapkan apapun. Tapi dari segi sikap dan tindakan, memang menunjukkan bahwa dia rujuk. Dan di hatinya memang ada niat. Sekarang kalau tanpa kata-kata seperti itu, hanya dengan perbuatan, apakah rujuknya dihukumkan sebagai rujuk yang sah? Mayoritas ulama mengatakan sah. Karena ada niat. Dan niat itu dibuktikan dengan perbuatan bahwa dia ingin untuk melakukan rujuk. Nah, ini beberapa hal sebagai tambahan dari contoh sebelum kita sholat. Mudah-mudahan dapat dipahami secara baik.
Kita sisakan waktu jika ada pertanyaan. Satu atau dua pertanyaan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Mm-mm. 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 Kita sudah dalam safar kan, sudah dalam perjalanan, lalu kita mampir untuk melaksanakan ibadah sholat, dan kita sedang menemukan orang yang bermukim mengerjakan sholat zuhur. Sementara kita ingin niatnya untuk jamaah, tapi kita lupa untuk di awal. Niat itu bukan mesti terlapaskan di awal, tapi ketika kita safar, kita mampir, di hati kita sebenarnya sudah ada memang keinginan untuk menjama. Maka itu saja sebenarnya membuat kita sudah bisa untuk menjamaahnya. Kan kita memang sudah dalam keadaan safar. Nah, dan nanti ketika kita bersama mukim, orang yang bermukim, kita tidak mesti dua. Kita mesti mengikuti imam. Ketika imamnya 4, kita mengikuti dia, berarti kita mesti juga mengikuti sesuai dengan yang dilakukan oleh imam kita. Dan nanti ketika kita sudah asar, barulah kita ikutkan dengan qasarnya. Jamak sekaligus qasar. Dan itu tidak mengapa, meskipun ketika takbir awal zuhur kita terlupa untuk meniatkan langsung pada jamaknya. Karena kalau tidak dibolehkan nanti, berarti dia mesti asar nanti. Dan itu pasti akan sulit bagi dia. Oleh karena itu, niat itu tidak mesti terlafazkan seperti itu. Bahkan ketika kita mampir untuk sholat saja, mungkin sudah ada di hati kita memang keinginan untuk menjamak antara zuhur dengan asar. Maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hmm. Dia hadas besar itu kan ada sebabnya. Ketika kita mandi lalu tidak ada sebabnya, berarti tidak mungkin kita niat untuk mengangkat hadas besar. Maka mandi kita sekedar untuk menyegarkan. Pagi sebelum kerja kita mandi, menyegarkan badan kita. Kalau niat untuk bersuci dalam artian mengangkat hadas, ya tidak ada hadas besar yang kita angkat. Karena hadas mandi hanya untuk mengangkat hadas besar. Nah, berwudu barulah untuk mengangkat hadas kecil. Setiap kali kita berwudu, niatkanlah untuk mengangkat hadas kecil dari kita, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah sesudah itu. Nah, di sini ada masalah di kalangan para ulama. Andaikan seseorang meniatkan wudunya untuk salat sunat, bolehkah dia bawa wudu itu untuk salat wajib atau tidak? Maka tidak mesti nanti dikhususkan niat itu ini salat sunat. Niat secara umum mengangkat hadas kecil, maka kita bisa menggunakannya untuk salat apa saja. Karena sebagian mengatakan kalau niatnya untuk salat sunat, berarti tidak boleh untuk untuk yang wajib. Nah, sekarang dia mau salat duha, kan salat sunat tuh. Diniatkannya wudunya untuk salat sunat duha. Kata sebagian, itu tidak bisa dibawa nanti untuk zuhur. Seandainya wudunya masih ada. Tapi yang kuat adalah seperti yang diterjih kalau nggak salah oleh di antara Syawab Zuhaili, seandainya seseorang untuk meniatkan berwudu untuk sesuatu yang memang tidak sah kecuali dengan berwudu. Diniatkannya wudunya untuk sesuatu yang tidak sah kecuali dengan wudu itu. Maka dia boleh bawa baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi ketika dia wudunya untuk baca Quran namanya, berarti kan baca Quran kan dalam pandangan kan tidak mesti berwudu dulu. Sebaiknya kita dalam keadaan suci. Nah, maka yang seperti itu bisa-bisa nanti tidak bisa dibawa untuk yang wajib kita dalam keadaan berwudu. Nah, oleh karena itu saat kita berniat wudu, niatkan saja untuk sesuatu yang jangan kita ikat wudu kita hanya untuk yang tertentu. Niatkan untuk mengangkat hadas kecil
Maka dengan itu kita bisa mengerjakan mau yang wajib, mau yang sunat, karena hadas kecil kita sudah terangkat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Saya kira cukup kalau tidak ada. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga majelis kita selalu diberkahi oleh Allah. Bisa menambah ilmu, menambah iman, dan menambah semangat amal. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.